Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fauzia dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Teknologi Pangan. Saya di sini akan mereview jurnal mengenai influence of cooking methods on glucosinolate and isothiocyanate contents in novel cruciferous food, yaitu pengaruh metode memasak terhadap kandungan glucosinolate dan isothiocyanate pada novel cruciferous food. Yang pertama, introduction. Glucosinolate adalah senyawa bioaktif khas sayuran brassica dan dapat diklasifikasikan sebagai alifatik, aromatik, atau indol berdasarkan asam amino prekursor mereka dan jenis modifikasi pada kelompok variabel R. Oleh karena itu, manfaat tertinggi dari makanan cruciferous ketika dikonsumsi mentah guna menghindari degradasi enzim myrosinase dengan memasak atau proses pengolahan. Enzim myrosinase bertanggung jawab untuk hidrolisis glucosinolate ke isothiocyanate bioaktif dan indols. Pembentukan isothiocyanate dapat menurun secara dramatis karena teknik pengolahan yang berbeda. Karena adanya paparan panas yang berlebih dapat meningkatkan degradasi glucosinolate oleh myrosinase dan akibatnya secara signifikan mengubah tingkat isothiocyanate dan indols. Suhu dan waktu menjadi dua faktor penting yang harus dipertimbangkan pada laju degradasi senyawa bioaktif saat memasak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi stabilitas glucosinolate adalah aktivitas myrosinase endogen dan matriks makanan. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi sayuran brassica yang sedang tren seperti brokoli dan kangkung, sayuran ini memiliki senyawa yang mampu meningkatkan kesehatan, lebih lunak, memiliki rasa dan aroma yang lebih dapat diterima, dan memiliki nilai gizi yang sama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari total dan masing-masing kandungan glucosinolate dan keberadaan isothiocyanate, baik sebelum maupun sesudah dimasak, dengan metode yang berbeda yaitu menggoreng, mengukus, dan merebus dalam brokoli dan kangkung sebagai varietas Brassica carus. Metode yang digunakan, jadi pertama-tama brokoli dan kangkung dipotong dengan menjadi potongan yang seragam. Kemudian dihancurkan dan disaring sampai 200 gram sampel untuk dilakukan metode memasak yang berbeda, yaitu mengukus, menggoreng, dan merebus. Semua sampel dimasak selama 15 menit terlepas dari metode memasaknya agar efeknya sebanding. Setiap proses dilakukan 3 kali untuk 3 metode memasak. Setelah itu, sampel dikumpulkan secara terpisah, dikeringkan, dan didinginkan di atas es. Dibekukan dalam nitrogen cair, kemudian disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sebelum dilakukannya analisa. Kemudian dilakukan ekstraksi dan penentuan glucosinolate. Jadi ekstraksi, penentuan, dan kuantifikasi glucosinolate ini dilakukan sesuai dengan PNAS tahun 2014 menggunakan Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography atau HPLC yang dilengkapi dengan diode array detektor ditambah dengan spektrometer massa menggunakan ionisasi semprotan elektron dalam mode negatif untuk analisa. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan pada kandungan glucosinolate sayuran terhadap efek metode memasak. Dalam penelitian ini, brokoli dan kangkung dipilih sebagai matriks sayuran karena baru sedikit dipelajari. Pada tabel yang pertama merupakan daftar glucosinolate yang terdeteksi pada sayuran brassica dan menunjukkan perbedaan profil dalam konten glucosinolate bersamaan dengan waktu retensi dan ion molekular. Tabel yang kedua menunjukkan perbedaan total glucosinolate, alifatik, dan indols pada sampel brokoli dan kangkung segar maupun matang. Pembahasannya, kedua sayuran cruciferous menyajikan kandungan alifatik yang lebih tinggi daripada glucosinolate indols. Keberadaan glucosinolate alifatik ini terkait dengan efek anti kanker yang kuat pada sel. Ini disebabkan oleh bioaktivasi senyawa hidrolisis yang terkandung di dalamnya, yaitu isothiocyanate. Total kandungan glucosinolate dalam brokoli dan kangkung setelah dimasak menunjukkan perbedaan karena metode yang digunakan. Merebus adalah metode yang paling tidak menguntungkan untuk degradasi senyawa bioaktif ini karena mampu kehilangan lebih dari 85% pada kedua varietas. Ketika membandingkan metode mengukus dan menggoreng, dalam sampel brokoli ini tidak ada perbedaan yang signifikan, dengan kehilangan glucosinolate sekitar 50% dibanding dengan sampel yang tidak dimasak.
Namun, pada sampel kangkung, perlakuan menggoreng mampu mempertahankan 50% dari total glukosinolat pada sampel kangkung, sementara mengukus mempertahankan hanya 35%. Menurut laporan sebelumnya, matriks sayuran merupakan faktor penentu dalam laju degradasi senyawa bioaktif selama pengolahan. Sayuran merupakan faktor penentu, serta faktor instruksi tanaman lainnya, seperti aktivitas mirosinase dan adanya protein spesifik dan faktor pasca panen ekstrinsik. Secara umum, glukosinolat alifatik lebih baik setelah metode memasak dibanding dengan glukosinolat indols. Glukosinolat indol lebih sensitif terhadap panas dan untuk distribusi dalam air memasak saat mendidih. Menurut hasil penelitian ini, mengukus dan menggoreng memungkinkan mempertahankan senyawa bioaktif dalam jumlah yang lebih tinggi karena kurangnya air yang bersentuhan langsung dengan sayuran, sehingga kerugian dari senyawa ini adalah karena suhu tinggi dalam air rebusan dan pencucian senyawa. Terima kasih.